Halo semuanya, kembali lagi di channel Hendry Sulastomo. Ya, di kesempatan kali ini saya lagi servis si hitam lagi nih di rumah ya. Ini sama garasi Ozi. Jadi kalau kalian mau nyervis sekitaran Jabodetabek, ini dia lokasi bengkelnya di Citayam dan dia bisa datang ke rumah kalian ya. Jadi kalau kalian perlu servis spesialis limo segala macam bisa sama garasi Ozi ya. Jadi nanti nomornya akan saya terterakan di kolom deskripsi. Yuk kita lihat yuk. Jadi ini lagi nambahin freon karena kemarin freon saya habis ya, dan ini sepertinya oli kondensor juga berkurang sehingga suara untuk AC-nya itu agak-agak berisik gimana gitu ya. Jadi saat ini untuk sementara kita tambahin dulu freonnya, kemudian nanti keesokan harinya kita tambahin oli kondensornya ya. Ini lagi ditambah. Jadi ini dipanggil ke rumah ya untuk bengkel spesialis mobil khusus bekas taksi, karena memang yang pemilik ownernya itu alumnus ya atau alumni dari Bluebird taksi. Jadi ya udah spesialis banget lah, dia tahu lah karakternya seperti apa mobil bekas taksi ya. Jadi ini lagi dicek suhunya dengan ditambah freonnya. Oke, jadi kalau suaranya kurang jelas itu karena memang saat ini lagi hujan ya. Jadi antara hujan dan suara mesin, jadi suara kita jadi nggak terlalu jelas terdengar. Oke. Jadi sekarang kita udah sama ownernya bengkel Ozi nih, dengan Pak De Cucu ya. Halo. Jadi buat teman-teman semua yang ada di Jabodetabek, apabila mobil limonya atau mobil jenis lainnya itu bermasalah, kalian bisa merapat di bengkelnya garasi Ozi ya. Itu tempatnya di daerah Citayam, nanti saya akan tulis di deskripsi ya, dan bisa istilahnya nyervis di rumah juga, dipanggil datang, tinggal kontak aja, nanti nomor teleponnya akan saya terterakan di kolom deskripsi ya. Jadi kalau untuk lokasinya nanti saya akan cantumkan juga fotonya ya, jadi biar kalian tahu nanti bahwa oh ini nama bengkelnya garasi Ozi dan ini langsung sama ownernya ya, Pak De Cucu ya. Jadi kalau kalian punya masalah dengan seputar mobil bekas taksi, wah ini seniornya nih. Pokoknya segala perintilan tuh dia udah di luar nalar lah pokoknya. Udah hatam loh. Sudah bilang Di luar dunia lain. Di luar dunia lain ya. Jadi mobil saya ini kemarin itu AC-nya, freonnya bermasalah, habis. Kemudian juga suaranya ngorok di kondensornya, dan ternyata untuk olinya itu berkurang. Jadi nanti mungkin nextnya kita mampir ke garasi Ozi untuk nambahin olinya, karena hari ini dia nggak bawa spare oli untuk ini karena dikiranya hanya nambahin freon seperti itu. Tapi setelah dianalisa ternyata olinya yang berkurang. Dan tadi temporary udah ditambal juga nih yang bocor kemarin di video kemarin ya. Di sini apa namanya Om? Pipe selang high pressure. Pipe high pressure. Iya, Yang ke arah kondensor, seal o-ringnya bocor. Oke, jadi itu ya, jadi udah ditambal tadi sementara, jadi insya Allah sih aman, nggak akan bermasalah lagi. Terus sama di sini juga tadi sempat kayak ada titik pulau nih di radiator sini, tapi Kondensor. di kondensornya kayaknya ada yang bocor ya. Tapi sekarang kalau kita lihat sih kayaknya aman sih, kayaknya bukannya bocor karena oli ya. Jadi ini yang pulau-pulau ini nih, ini kalau misalkan di mobil kalian keluar oli, itu tandanya kondensor kalian di sini udah bocor ya, udah mengalami kebocoran dan harus diwaspadai, itu harus diservis ya. Tapi nggak harus ganti sih, kalau misalkan kalian bisa servis ya diservis aja gitu. Jadi nggak harus langsung ganti ketika ini bermasalah atau bocor. Oke, ini lagi nambah tekanan freonnya nih, katanya bagus sih karena tadi udah di vakum, hasilnya bagus, dia nggak langsung turun ya. Jadi di angka 30-an, karena kalau misalkan dia langsung turun ke angka 0 di sini, itu dia nanti berarti jalur vakumnya itu bermasalah seperti itu ya. Jadi semoga mobil kalian semua
khususnya bekas taksi ya, mau itu Gen 2, Gen 3 itu aman, jaya selalu. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang bermasalah mungkin bisa di sharing-sharing di kolom komentar ya, atau bisa menghubungi garasi Ozi, nanti kita kopdar bareng di sana ya. Jadi buat sharing-sharingnya mantep lah. Seperti itu. Oke, jadi sekarang kita lagi nunggu. Ini masih nambahin, baru 1 botol ya, belum nambah. Dan ini nunggu ini yang dingin, pipa ini. Ini udah lumayan mau dingin. Jadi ini kalau dipegang pipa yang besar ini yang ini, itu dia mengeluarkan cairan dingin. Jadi pas dipegang ini tuh dingin. Tandanya berarti freonnya bagus. Jadi udah masuk. Ya, tinggal nunggu sampai dia dingin banget. Biar nanti di dalam juga lagi dicek sama Pak De Cucu pakai suhu. Nanti kita lihat hasilnya berapa derajat di dalam sana ya, di dalam kabin, untuk hasil dari penambahan freon ini. Ya, jadi untuk suara kondensor apabila dia olinya berkurang itu kelihatan jelas perbedaan suaranya. Jadi kayak ada yang pas dia idle itu langsung jeos kayak gitu ya, kayak jes kayak gitu pokoknya itu. Dan itu sampai terdengar ke dalam kabin seperti itu ya. Karena kemarin analisa dari mekanik yang sebelumnya juga, dia bilang ya antara itu ya, antara kondensor atau si intake yang EPAP ini nih yang bocor kemarin. Tapi ini udah ditambal, semoga aja nggak bocor ya. Jadi olinya berkurang itu karena ada kebocoran di sealnya sini, yang tadi udah diinformasiin sama Pak De Cucu. Nah, jadi ini dia udah berembun ya, freonnya berarti udah ngisi bagus. Terus gimana Om Cucu kalau hitungan ininya? Tekanan di alat ukur pada saat freon AC hidup itu antara 25 sampai 35 PSI. Nah, pada saat itu RPM-nya harus maksimalnya di 900. Oke. Mobil Om Riri ini RPM-nya hanya 700. Akhirnya si temperatur udara ruangan tidak mencapai. Si kompresor magnetat nggak memutus. Pada saat RPM-nya ditaikkan ke 900, derajat di ruangan kabin bisa sampai di 5 derajat. Akhirnya si magnetatnya mutus. Nah, ini RPM-nya rendah nih mobil. Magnetnya belum mutus-mutus. Oke. Karena derajat di kabinnya tidak nyampe 5 derajat. Kita lihat aja di dalam. Iya. Mantep nih, udah berembun keluar. Nah. Yang ini buka Om. Mana? Sip. Oke, kita akan ngobrol di sini. Nih Om, Nah, ini udah dingin nih. udah dingin. Cuman dia tidak memutus. Awalnya mobil ini freonnya kosong. Oke. Karena ada kebocoran dari seal o-ring pipa tegangan tinggi yang di depan. Oke. Nah, setelah si di freon tekanan, sekarang masalahnya magnetatnya nggak memutus. Derajatnya sudah sampai udah 6 derajat loh di kabin. Nih Om. Iya, sip. Ini kan 6 derajat. Nah, cuma dia nggak memutus karena RPM-nya rendah. Oke. Ini Om, RPM-nya. Oke. Nah, RPM-nya dia harus ada di 900. Pada saat putaran 900, si temperatur udara dalam bisa lebih dingin dari 6 derajat sehingga memutuskan si magnetat yang ada di kompresor. Oke. Gitu. Nah, saat ini magnetat belum bisa mutus. Ah. Karena RPM-nya rendah, Ah. tekanan udara dalam kabin juga masih belum mencapai. Kita akan cari masalahnya di mana. Karena Oke. RPM-nya harus dinaikin dulu. Sip, kita cari tahu ya cara menaikkan RPM-nya. Siap Om Cucu. Nah, ini jadi kalau mau pakai mutus settingannya harus segini. Segini berarti ya. Nggak boleh sampai Ya. ke pojok bawah ya. Kalau dia sampai di ujung bawah. ini kan harus lebih dingin terus. Udara kabin nggak dapat. Akhirnya nggak mutus-mutus si magnetat. si Harus magnetatnya. dikurangin. Si ini kan setelan thermosuite. Dikurangin segini. Maka ini berubah jadi berapa derajat? Derajatnya nanti dia mutus di 5,8 5,8 lah mentoknya ini ya. derajat. Nah,
Nah, di sananya itu harusnya idle ya. Jadi dia di 1000 dikurang Satu garis satu dia garis lah ya. 1900. Jadi ini RPM-nya terlalu rendah. Terlalu rendah, dan kita cari tahu nih supaya ini Bisa maksimal AC-nya. AC-nya betul dan berfungsi normal lah gitu. Jadi bisa mutus, karena kalau nggak mutus ya begini aja terus nih. Jadi kalau kita macet padat merayap gitu ya nggak dapat gitu ya. Iya, AC-nya nggak mutus-mutus, maniklatnya. Mutus maniklatnya gitu kan, harusnya dia idle, istilahnya naik turun gitu loh. Jadi dia nggak stay di bawah 1000, ini terlalu di bawah banget sih. Itu tadi ditunjuk sekitar 701. Iya, 701 tadi pakai aplikasi ya. Pakai OBD. Oke, pakai apa? OBD. OBD. Oke, OBD itu namanya tuh. Jadi penting banget nih buat mobil-mobil kalian ya yang AC-nya bermasalah. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, jadi ini seharusnya dia ketika nyala AC di dalam itu dia melakukan switching ya, valve-nya itu. Si vakum ini tuh dia pindah, jadi bunyi yang cetek 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 seperti itu. Jadi ketika dia cetek otomatis itu dia AC-nya itu RPM itu langsung naik. Tapi kalau ini saat ini dia rendah terus. Tapi kalau di RPM tinggi baru dia berubah. Nah, ini kita coba kanibal sama punyanya Pak Ade Cucu nih. Kita coba cek di sana. Karena takutnya ini yang bermasalah, karena udah di carbon cleaner tadi di sana itu hasilnya masih sama juga, RPM-nya masih rendah. Jadi kita cari tahu di situ, di poin itu. Oke, kita matiin dulu mesinnya. Kita ganti ini pakai punya Om Cucu. Harusnya AC-nya bisa lebih dingin nih. Iya, kalau ininya main itu AC-nya di dalam bisa lebih dingin ketika dia RPM-nya rendah ya, atau lagi padat merayap. Tapi kalau dia tinggi RPM-nya baru dia main. Makanya ini yang aneh. Jadi dia pergantian switching otomatis itu kayak nggak beres nih di bagian ini. Padahal udah dibersihin carbon cleaner juga. Nih, jadi kita kanibal dicobain pakai yang merah. Apakah hasilnya Sama aja. sama aja atau dia berubah? Kalau dia berubah berarti kita harus ganti itu ya. PR-nya. Oke, nah kita hidupin. Kita coba. Kalau hasilnya bagus, dia otomatis berubah dan RPM-nya normal. Itu benar, ininya yang rusak. Kita lihat di dalam. Ketika dinyalain AC, suara kondensornya itu switching otomatis apa enggak? Kita dengerin bareng-bareng. Nah, ini dia tandanya udah switching. Ketika switching seperti ini, harusnya RPM di dalam itu dia naik. Ya, di antara kisaran 1000 lah, atau di bawah 1000 ketika dia switching kondensor ya, AC ya, dengan vacuum valve yang ada di sana. Silakan dicek juga di mobil kalian masing-masing, mau itu mobil Gen 2 ataupun Gen 3, untuk AC pada mobil kalian ya, apakah itu normal ya untuk kedua spare part ini ya, antara vacuum valve dengan kondensor AC-nya itu dia sinkron apa enggak. Karena kalau mobil normal itu harusnya dia saling ini ya, otomatis bergantian ketika kita nyalain AC. Jadi RPM-nya itu harus di atas 1000 ketika AC itu nyala. Dan si kondensor AC-nya itu ketika beberapa menit itu ya dia juga nutup gitu. Jadi nggak selamanya dia ngebuka terus gitu. Seperti itu. Jadi supaya nggak panas kalau ketika kita lagi standby di lampu merah atau kita lagi padat merayap, karena dia kebuka terus otomatis kurang gitu ya hawa dinginnya, karena ininya ketutup nggak kebuka. Oke, kita lihat nanti hasilnya dari Om Cucu yang sedang berada di dalam, untuk hasilnya seperti apa, apakah dia pakai yang merah normal atau masih sama, kita masih cari tahu. Oke, stay tune terus di channel Henry Silastomo.
Oke, jadi permasalahannya udah diganti pakai yang merah juga itu masih sama. Jadi kita nanti harus ngurutin lagi apakah itu dari sisi, ya intinya semuanya kita harus tune up lagi, kita urutin lagi baik itu dari sisi businya segala macam, throttle bodinya yang ada di sana buat ngecek lagi apa sih RPM itu kembali naik ya ketika dia tensioner itu berubah lah ketika di idle bawah. Nah ini lagi ngecek untuk calling sistemnya. Jadi pas perubahan itu nanti dia berapa menit nanti kelihatan nih pakai aplikasi. Hidupnya berapa derajat, on-nya, off-nya berapa derajat. Jadi hidup on-nya berapa derajat ya, pokoknya segala macamnya terhitung lah di aplikasi ini.